Oke, kita akan mempelajari tentang tes wawasan kebangsaan atau yang sering kita tahu TWK. Dan kita mengacu pada Permentan RB nomor 23 tahun 2019. Yang pertama ada nasionalisme, 2 integritas, 3 bela negara, 4 pilar negara, 5 bahasa Indonesia. Ini terbaru ya yang tahun kemarin CPNS 2019-2020. Nah, kemarin itu kan Kak Zul sudah menjelaskan tentang pengamalan sila Pancasila ya. Nah, kita hari ini akan membahas tentang nasionalisme. Soal yang pertama, salah satu faktor pembentuk nasionalisme di Indonesia adalah adanya tekad dan keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam A. UUD 1945, B. Pembukaan UUD 1945, C. Proklamasi, D. Ideologi negara, E. Sumpah Pemuda. Oke, nah kalau misalkan kita amati ya, UUD 1945 itu kan bukan ya. Kemudian untuk pembukaan UUD 1945 juga bukan karena ini diresmikan tanggal 18 Agustus 1945. Bukan, yang lebih awal lagi nanti ada. Kemudian kalau proklamasi juga bukan karena 17 Agustus 1945, ideologi negara juga bukan. Nah, yang paling tepat itu adalah Sumpah Pemuda. Ini yang paling tepat. Nah, alasannya karena apa? Ya, kita pelajari ya di sini. Sumpah Pemuda itu adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Kita mengenalnya dengan Hari Peringatan Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober ya. Nah, ini merupakan tonggak awal perjuangan di mana pemuda-pemuda di seluruh Indonesia itu dikumpulkan dan mereka mengikrarkan janji. Janjinya itu seperti ini, kakak lampirkan ya naskahnya. Yang pertama, kedua, ketiga bisa dibaca sendiri. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal kedua, masih dengan materi yang sama, nasionalisme. Nomor 2, adanya pengakuan dari negara lain merupakan unsur negara yang bersifat A. Konstitutif, B. Deklaratif, C. Afirmatif, D. Promotif, E. Preventif. Kita analisis terlebih dahulu. Yang paling aneh ya, ini tuh kan afirmatif, promotif, preventif. Preventif itu kan tindakan sebelum, berarti ini kan jelas salah semua. Nah, yang paling mendekati itu kan berarti konstitutif dan deklaratif. Sekarang kita pelajari tuh unsur negara. Unsur negara itu memang meliputi unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Kalau unsur konstitutif itu terdiri dari pertama rakyat, kedua wilayah, ketiga pemerintah yang berdaulat. Nah, kalau unsur deklaratif itu apa? Unsur deklaratif itu terdiri dari pengakuan negara lain. Nih, pengakuan dari negara lain. Otomatis kita baca lagi soalnya. Adanya pengakuan dari negara lain berarti merupakan unsur negara yang bersifat? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah deklaratif. Oke, untuk TWK sekian dulu. Konstitutif dan deklaratif. Sekarang kita pelajari tuh unsur negara. Unsur negara itu memang meliputi unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Kalau unsur konstitutif itu terdiri dari pertama rakyat, kedua wilayah, ketiga pemerintah yang berdaulat. Nah, kalau unsur deklaratif itu apa? Unsur deklaratif itu terdiri dari pengakuan negara lain. Nih, pengakuan dari negara lain. Otomatis kita baca lagi soalnya. Adanya pengakuan dari negara lain berarti merupakan unsur negara yang bersifat? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah deklaratif. Oke, untuk TWK sekian dulu.